Kita ibadah itu kadang-kadang kan perlu kita pastikan keabsahan ibadah kita itu benar apa tidak. Jangan mudah untuk terprovokasi atau ikut-ikutan orang. Misal ya Bu ya, contoh nih, orang umroh kalau ada jamaah yang zikirnya bareng-bareng, kira-kira kalau ibu lihat terbawa suasana enggak? Nih sebelah kita zikir bareng nih, sambil muter Ka'bah, zikir bareng, doa bareng, kita diem. Kira-kira kita terbawa suasana bilang ke pembimbingnya, Ustaz, kok nggak doa bareng kayak jamaah sebelah? Muncul kan Bu ya, kayak semacam suasana tuh. Kita ini kok diem, kok sebelah malah yang sepertinya lebih baik. Nah, hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian, itu pada dasarnya apapun bentuk ibadahnya perlu kita cek kebenarannya. Ya. Karena ketika Nabi datang kota Madinah, alaihissalatu wassalam, beliau pertama kali tanya kepada penduduk Madinah, ini apa begitu? Ya, maka kemudian orang-orang Madinah mengatakan, hada yauman yal abu fihi, kata mereka, ini adalah hari raya kami ya Rasulullah, yang kami ingat-ingat dulu di masa jahiliyah. Ya, jadi ternyata ada warisan-warisan zaman jahiliyah yang memang dilestarikan oleh penduduk Yasrib yang saat ini kita sebut kota apa? Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita bersabda, faqad abdalakumullahu khairan minhuma. Sungguh bukankah Allah telah mengganti dua perayaan kalian ini, maksudnya yang baru tadi di kota Madinah, dengan dua perayaan yang sudah Allah gariskan. Pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nah, fenomena ini yang merubah sudut pandangnya orang-orang Yasrib. Jadi kalau mau dibilang orang Yasrib itu masih, ya kalau dibilang badui ya nggak badui, tapi masih agak kunoan gitu loh. Karena kan belum tersentuh wahyu ya waktu itu. Sehingga banyak sekali tradisi-tradisi seperti sebagian orang masih percaya kalau tempat keramat itu tempat untuk menaruh pedang mereka. Kalau sekarang istilahnya jimat. Jimat itu kan nggak sembarangan naruh ya. Ibu punya jimat ya. Barang sisi dirawat. Suami ya itu maksudnya. Kalau orang itu punya jimat, biasanya dia itu taruh tempat-tempat tertentu yang tidak bisa di tempat lain, betul ya? Nah, orang-orang waktu di Yasrib itu banyak pedang-pedang mereka itu ditaruh tempat A, tempat B, nggak akan dipindah. Pohon. Ya, kayak tempat pohon, tempat yang dianggap keramat gitu. Sehingga nanti masuk kota Madinah itu banyak sekali klinik-klinik kesirikan. Ya. Akhirnya kemudian Nabi katakan, utruku hadza. Kalian tinggalkan semua ini karena ini bukan bagian daripada Islam. Sehingga kota Madinah itu Masya Allah benar-benar Nabi permak totalnya. Kalau modal Nabi kota Madinah itu dari minus gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang di sana itu hampir semua walaupun mengenal Islam, tapi sebagian masih mengikuti tradisinya orang Yahudi. Ya, contoh misalnya kasus besar itu masalah bab kiblat. Yang kedua, masalah bab puasa Asyura. Ketiga, bab masalah busana pakaian. 4, bab masalah makan. 5, bab masalah ibadah. Itu masih tercampur dengan beberapa tradisi orang Yahudi. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam, beliau datang kemudian pertama kali beliau minta untuk kemudian di tempat yang namanya kita sebut sekarang Bu, tahu Masjid Quba Bu ya? Pertama kali Nabi datang adalah di kampung kecil namanya Quba. Jadi ibu kalau ke Masjid Quba, bangunan Masjid Quba itu namanya kampung Quba. Itu kalau diukurkan di tempat kita segede apa ya Bu? Kayaknya segede kurang lebih dari warung depan sampai sini ujung jalan sampai sekian lah. Karena Quba sekarang kan pelebarannya luas, ya. Jadi ada kampung yang namanya Kampung Quba, yang dimana Nabi kita pertama kali menginjakkan kaki beliau di Kampung Quba. Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid yang disebut dengan Ussisal Taqwa. Jadi Nabi bangun namanya Masjid Quba sebagai fondasi awal untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mirisnya di
di samping Masjid Kuba. Sekarang udah nggak ada ya, sekarang udah nggak ada. Dulu ada namanya Masjid Biron. Ya, Masjid Biron itu berada di samping Kuba. Masjidnya orang Yahudi. Ya. Jadi ketika Nabi bikin masjid yang ada di sebelah Masjid Biron, maka Masjid Biron atau tempat kampungnya orang Yahudi yang dipakai ibadah, itu mereka ikut tuh, itu katanya Nabi akhir zaman ikut-ikutan kita bikin apa? Masjid. Ya. Ingat orang Yahudi dulu itu bukan Yahudi yang istilahnya fanatik dengan Musa ya. Mereka sudah bikin sekte baru. Karena Yahudinya Nabi Musa itu Yahudi Islam. Sedangkan Yahudi setelah Nabi Musa itu wafat, maka mereka ini membawa sebuah keyakinan tersendiri yang menyimpang. Tapi masih menyembah Allah Subhanahu wa taala versi mereka. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala membangunkan Nabi kita masjid pertama kali Masjid Kuba. Ukurannya dulu, ibu kalau tahu, ibu nggak bisa masuk di mimbar masalahnya ya. Ibu kalau ke Kuba kan di belakang ya, iya. Nggak bisa masuk ke dalam ya. Ukuran 50 meter lah bu, kurang lebih. Lalu seberapa bu? Ini jumlah berapa meter ya? 70? Ada? Berapa bu? Jumlahnya berapa kira-kira? Dari sana sampai sana? 90? Atau 100 ya? Ada sekitar itu. 100 sana ya? Oke. Ini seperti juga ukuran Masjid Nabawi ya. Pertama kali 100 meter kurang lebih. 50 kali 50. Kuba itu cuma 50 bu. Kecil. Makanya Bimu lihat coba, tahu Masjid Abu Bakar ya? Tahu dong ya, kalau sudah pernah umur pasti tahu. Masjid Umar tahu ya? Masjid Ali tahu? Sampingnya Mbak Abu Bakar, kecil zaman. Jadi masjid dulu itu dibangun memang kecil, ya, karena sebagian di antara orang itu biar ibadah di tempat yang terdekat. Singkat cerita, Nabi bangunlah Masjid Kuba pertama kali pada hari Senin jam. Sebagian di antara ulama kalau mau bangun-bangun upayakan di hari di mana Nabi pernah bangun sebuah masjid dari Senin. Itu ada sedikit bukan sunnah tapi tibanya ada. Mengikuti. Setelah Nabi bangun masjid hari Senin, karena bangun masjid waktu itu cukup 2-3 hari saja zaman. Karena bangun masjid di zaman dulu cukup kemudian dikasih kubah atau dikasih mimbar, kemudian dikasih penutup kanan kiri, tidak perlu atap, langsung dikasih nama ini Masjid A. Selesai. Nah, ini agak merembet sedikit. Pernah ke Taif? Belum ya, semoga ke sana. Di Taif itu ada namanya Masjid Adas dan Masjid Ku. Itu masjid ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak kalau Masjid Ku-nya tidak melambangkan masjid sama sekali. Dia cuma sekedar monumen, ya, dikenang sebagai istilah karena Nabi itu pernah meletakkan siku kanannya, kemudian batu itu membekas seperti siku Nabi, sehingga dikatakan oleh para ulama itulah Masjid Kuk itu artinya siku. Dan ternyata bayangkan saya waktu saya ke sana, masjid itu yang masjid ala-ala kita ya. Ada mihrabnya, ada mimbarnya, ada menaranya, ada bangunan megahnya. Ternyata tidak. Masjid Kuk itu kayak tempat ya peninggalan yang mungkin cuma diabadikan aja, kemudian jadi monumen gitu aja. Bukan pakai ibadah, kecil dia, ya. Sehingga ketika Nabi kemudian membangun Masjid Kuba, baru sekitar 3 hari beliau lanjut jalan, beliau berjalan. Makanya Nabi itu alaihissalam, nih ya, biar nanti ibu suatu saat atau sudah pernah barangkali jalan dari Masjid Nabawi ke Kuba, akan ketemu nanti suatu saat semoga. Ada namanya Masjid Jumat. Ada yang tahu? Belum juga ya. Jadi kalau umroh atau ke sana wajib tahu nih bu ya. Sehingga nanti didengar ketika saya bicara sejarah ini atau sirah ini nyambung. Oh ini kata Ustaz Abu Umar nih, dari Masjid Kuba ke Masjid Jumat ke Masjid Nabawi, gitu. Persisnya adalah ketika Nabi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau bangun Masjid Kuba, kurang lebih 3 hari, beliau berjalan ke arah Masjid Nabawi. Maka di tengah jalan beliau ketemu hari Jumat. Akhirnya beliau bangun yang namanya Masjid Jumat.
Beliau pakai masjid untuk Jumatan di waktu itu. Makanya ada lagi dari arah Masjid Kuba ke Masjid Nabawi, nanti ibu akan ketemu namanya Masjid Jumat. Itu masjid yang pertama kali dipakai Nabi Jumatan. Kemudian beliau jalan lagi posisinya kurang lebih yang sekarang kita lakukan dengan Masjid Nabawi, atau lebih tepat kalau mau lebih titiknya lebih pas, koordinatnya begitu, letaknya ada di Raudhah. Raudhah itu desain Masjid Nabawi original kurang lebih sekitar ukuran kayak joglo ini, 100 meter dulu. Karena kalau jalan kaki dari Kuba ke Masjid Nabawi untuk usia ibu sih butuh waktu 45 menit lah ya. Ya tambah dikit mungkin 60 menit. Ya kalau agak santai karena di Inggris sekarang sudah banyak pasar-pasar belanja, kayaknya butuh waktu 2 jam. Mampir dulu. Karena mampirnya 1 jam setengah. Jadi sekarang bisa jalan dari Masjid Kuba sampai Masjid Nabawi bisa jalan. Nah, Nabi SAW beliau pertama kali bangunlah yang namanya Masjid Kuba, kemudian beliau mulai menanam peradaban. Ini yang kemudian disambut senangnya oleh orang-orang Ansor yang kita sebut dengan kaum Ansor yang di kota Madinah, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke kota sekitar kota Yasrib, ya. Ada yang mengatakan sebagian di antara mereka Imamatul Anbiya, ya. Jadi kalau ingin tahu di antara pemimpinnya para nabi telah datang ke kota Madinah. Bayangkan betapa bahagianya orang yang beriman di kota Madinah, kedatangan pemimpinnya siapa? Para nabi. Ya, dikisahkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Ahmad menceritakan dalam kitab Musnad, Ibnu Abbas mengatakan, "Falamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, Madinah itu menjadi yang tadinya gersang, ada kehidupannya. Ya walaupun sekarang juga masih gersang ya. Tapi orang merasakan datangnya Nabi itu seakan-akan kemudian membawa kehidupan baru. Insyaallah ya. Sampai sebegitunya Nabi kita alaihissalam ya datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi kita alaihissalam ditawari oleh sebagian di antara orang-orang Ansor yang beriman ya, disuruh mencari tempat tinggal yang spesial dan yang terbaik di kota Madinah. Ya kira-kira saja Bu ya, tamu agung dikasih fasilitas yang mungkin ya kalau waktu itu ya VVIP-nya begitu. Kalau ibu kira-kira gimana Bu? Ditawari waktu datang ke kota A begitu, mau hotel bintang 5 atau bintang 7, ibu bilang pilih hotel berapa Bu? Kalau disuruh hotel bintang melati atau bintang tinggi itu kita pilih yang paling bagus deh. Nabi nggak pilih semuanya. Nabi nggak pilih semua, kemudian Nabi mengatakan ini salah satu ujian Nabi juga. Di antara sekian banyak ujian Nabi adalah otak. Seperti Nabi Soleh yang punya ujian apa? Otak. Jadi otak Nabi SAW kemudian diperintahkan untuk mencari tempat untuk menginap. Jadi dari sekian sahabat yang kaya-kaya itu menawarkan kepada Nabi, silakan bermalam wahai Rasulullah, dan ikut tempat tinggal kami tidak ada masalah. Ternyata kemudian Nabi dengan adilnya beliau perintahkan ontanya, ya, yang kemudian ditepuklah oleh Nabi SAW. Onta ini nanti akan berjalan dan dia akan berhenti sesuai dengan kehendaknya. Disitulah kata Nabi, saya akan bermalam dan berdiam di kota Madinah. Qadarullah jemaah sekalian. Onta itu berhenti di rumah orang yang paling miskin di kota Madinah. Jadi yang kaya-kaya siap menyambut gitu ya. Nabi malah tempat tinggalnya di orang yang paling miskin. Ya. Betapa repotnya orang miskin ini sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda ini orang mulia, Anda sudah diberikan tempat oleh saudara Anda yang lebih baik. Saya ikhlas untuk tidak ditempati ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak. Berhentinya onta saya, maka saya di sini pun juga akan berhenti dan saya akan bermalam. Tahu sendiri Bu ya, kalau Nabi anggaplah artisnya orang Madinah begitu, terus kemudian datang ke rumah orang pasti akan banyak apa? Tamu ya, banyak fan-fannya begitu. Dan ternyata benar, di malam itu juga datanglah tamu-tamu Nabi, Masya Allah, ratusan jam. Sedangkan rumah tadi rumahnya orang miskin.
Akhirnya Nabi kita SAW masuk dan rumahnya itu gak kuat dimuati oleh 10 orang. Ya. Dan ketika Nabi mengatakan apakah ada makanan, orang yang mengatakan tidak ada sama sekali Rasulullah. Ya, lasai katanya. Ya, lasai itu bahasa Arabnya ya gorengan aja nggak ada. Ya, gorengan minyak aja nggak ada. Tapi ada satu halid katanya. Ada satu apa ini? Setetes susu yang habis kali peras dari kambing-kambing di kampung. Apa di tempat juragan saya. Dia itu ada di ceret karena kan dipanasi dulu Bu ya. Kalau susu kambing atau onta itu digodok dulu lah intinya gitu. Nah itu masih ada, mungkin 1 gelas aja nggak cukup. Nah dikatakan apa? Keluarkan saja. Akili ya, bikuk katanya. Silakan ke bawah sini bersama dengan apa ini? Gelasnya. Terus pokoknya harus ngikutin aja lah daripada repot ya. Tamu-tamu Nabi sudah sudah ngantri Bu. Orang sahibul baitnya ini, tuan rumahnya sudah mengatakan ya Rasulullah, Anda silakan pilih rumah yang lebih baik daripada rumah, pokoknya nggak enak banget gitu ya. Singkat cerita, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, syarat tadi dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau mendoakan, Allahumma barik fi hadzal halib li ahli wa ghairi. Ya Allah, berkahilah susu ini atau laban ini untuk keluarga ini, nanti keluarga yang ditempati Nabi SAW, dan juga seluruh yang ada. Sehingga cerita akhirnya kemudian tamunya masuk satu-satu jamaah, dan kemudian halibnya dituangkan Nabi langsung. Dan orang ini melihat secara langsung kalau halib ini, susu tadi itu kalau ditaruh di gelas itu nggak cukup. Tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, halib yang dituangkan oleh Nabi SAW penuh. Akhirnya diminum oleh tamu yang pertama, data yang kedua dituangkan lagi, diminum lagi, data yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai tamunya terpuaskan semuanya. Dan masya Allah ya, sekali minum halib itu kenyangnya sampai 5 hari. Itu kalau makanan sekarang ada saya beli ya. Makan sekali kenyangnya 10 hari. 5 hari kata para ulama, orang-orang yang minum halib di rumah orang tersebut tidak merasa lapar jemaah. Hebat ini ya, halibnya bukan halib biasa. Setelah kemudian tamu-tamu itu minum semua dan terkenyangkan dengan itu, akhirnya kemudian kata Nabi, silakan kau wahai saudaraku minum dan keluargamu. Dan itu pun gak habis sampai kata Nabi, halib itu selama Nabi di tempat tersebut masih utuh jadi. Jadi itulah kata para ulama, mukjizat pertama Nabi ketika megang teko atau cara bisa memberikan halib kepada siapa? Saudaranya. Dan itulah semakin bertambah iman para sahabat yang ketika melihat kejadian itu. Ya. Dan ini yang membuat kemudian para sahabat semakin beriman. Makanya orang-orang yang imannya terbaik itu adalah kaum Ansor. Sampai detik ini jam. Tidak ada orang yang punya rasa empati tinggi kecuali siapa? Orang Ansor. Makanya ibu kalau ke Madinah, misalnya tasnya hilang misalnya. Tapi ketemu orang Ansor ya, bukan Badui ya. Bukan pula juga orang umroh atau orang yang kemudian pedagang dari Yaman, bukan. Ketemu orang Ansor asli, ibu bisa jadi dijamu, diganti tasnya, dikasih uang, wah, dimuliakan. Sampai hari ini orang-orang Ansor itu mereka sangat memuliakan tamu-tamu orang yang datang ke kota Madinah. Sampai detik ini jam. Makanya Nabi kita bersabda, Allahumma barik lil Ansor. Semoga Allah berkahi orang-orang Ansor. Dan kalau kalian datang ke kota Madinah, ya, kalaupun orang Madinah itu ada salahnya kata Nabi, engkau jangan ungkit, karena kebaikan mereka jauh lebih apa? Lebih banyak. Ya, Insya Allah ya. Dan begitulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Setelah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian, beliau di hari pertama di kota Madinah. Maka datanglah kemudian para sahabat Nabi Alaihi Wasallam untuk merundingkan bagaimana kedepannya. Maka awal terbangunnya kota Madinah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dulu ini salah satu ada yang wakaf. Makanya kata para ulama, bagaimana doa Nabi kita Alaihi Wasallam, wakaf ini sampai detik ini pahalanya masih bercucuran jauh. Bayangkan tuh, kota Madinah, Masjid Nabawi khususnya
Ketika Nabi mau bangun masjid itu gak punya tanah. Lalu Nabi datang jauh. Akhirnya Nabi ketika mau membangun Masjid Nabawi, ada salah satu di antara kabilah dari kabilah Amr. Dia mewakafkan tanahnya sekitar, tidak banyak, sedikit. Ya, mungkin sekitar 50 meter atau berapa lah, kecil aja. Kemudian karena sebelahnya milik temannya lagi, milik keluarga besarnya, dikasihkan lagi sekalian. Jadi Masjid Nabawi pertama kali ukurannya adalah 100 meter, kurang lebih 100 meter, yang kemudian itu hasil wakaf dari orang Madinah. Sampai hari ini jemaah, semua daerah perluasan kota Masjid Nabawi itu wakaf semua. Makanya Masya Allah, bisa dibayangkan tuh ya, betapa pahalanya orang pertama kali yang mewakafkan untuk Masjid Nabawi sampai detik ini. Itu sambil di akhirat laya-laya aja sudah dapat transferan tuh. Kipas-kipas aja udah dapat transferan tuh. Dan transferannya gak nanggung-nanggung. Orang yang datang ke Masjid Nabawi sholat walaupun cuma di ujung, kata para ulama, orang yang pertama kali wakaf dapat kecipratan pahalanya. Itu sepertinya masuk surga VIP ya. Semoga Allah terima amalnya beliau. Tapi yang jelas kan pahala terbesar ya wakafnya Masjid Nabawi. Ya, makanya sampai karena Masjid Nabawi itu kan wakaf ya, makanya kerajaan Saudi kalau mau bangun-bangun tuh nggak akan kemudian kecuali mereka diwakafkan langsung. Termasuk ibu tahu yang di depan Masjid di Masjidil Haram itu ada Laur Zamzam, itu wakaf dari Syarifata ini. Pemimpin Saudi mewakafkan yang namanya gedung itu jemaah. Dari Zamzam Tower semua dengan ukuran yang gede seperti itu semua diwakafkan. Ya. Dikelola oleh kerajaan Saudi, nanti masuknya ke Saudi. Jadi semua yang berbicara masalah Saudi itu kalau untuk masalah maslahat ibadah, maslahat kebaikan diwakafkan sekalian. Makanya kebanyakan biasanya kalau kita butuh bantuan ke Saudi, orang-orang kaya yang bingung hartanya mau dikemanakan, oh itu wakaf orang satu, bangun masjid satu juga bisa. Ya, dan tidak sedikit di antara orang-orang Saudi, khususnya di kota Madinah, mereka sangat loman, dermawan untuk membantu apa? Kaum muslimin. Dan begitulah karakternya orang-orang Al-Madinah. Nah, setelahnya Nabi kita bangun Masjid Nabawi jemaah sekalian, maka Nabi mulai menjadikan titik awal center peradaban di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu pertama kali dipakai untuk rapat, dipakai untuk melakukan strategi perang, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk nongkrongnya orang-orang yang nggak punya rumah jemaah. Ya, bahasa kita tempat penampungan. Ya, makanya kata para ulama, sampai hari ini pun Masjid Nabawi menjadi penampungan orang-orang yang nggak punya rumah jemaah. Orang-orang yang umurnya backpackeran tuh tidurnya di mana? Iya, di ember Masjid Nabawi. Orang-orang luar yang nggak punya rumah kadang-kadang karena mungkin beratnya hidup, mereka hidupnya di Masjid Nabawi. Dan masalah makan dijamin. Ya, makanya ada setiap sore itu apa? Sampai sekarang ada takjil ya. Ibu ada nggak? Ada juga. Iya. Jadi dan begitulah Masya Allah jaga bagaimana original Masjid Nabawi. Baik. Kemudian sekarang kaum muslimin rahimahullah, maka Nabi SAW disitulah kemudian beliau beberapa kemudian menikah ya. Jadi Nabi jomblo itu cukup lumayan ya, karena Khadijah dengan Zainab istri yang pertama itu wafat duluan ya. Kemudian Zainab istri kedua juga wafat, Nabi gak menikah. Jadi Nabi itu awal tidak poligami. Artinya sampai Khadijah wafat itu Nabi gak menikah dua, gak poligami ya. Makanya juga alasannya ibu-ibu, Nabi juga dari dulu gak pernah poligami gitu. Karena sampai Khadijah wafat, Nabi itu masih istrinya satu. Kemudian setelah Khadijah wafat, maka Nabi menikah dengan Zainab. Karena Nabi itu punya dua istri Zainab ya. Zainab wafat, maka barulah kemudian beliau menikah di kota Madinah dengan beberapa istri. Ya, 9 istri yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kan jemaah sekalian kaum muslimat rahimahumullah, kemudian Nabi SAW di situ dibersamai oleh sahabat-sahabatnya yang mulia, ya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan mulailah kata para ulama seperti Imam Hakim menceritakan dalam kitab Mustadrak, Bunda Aisyah menyebutkan lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi wasallam kemudian mulai ya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayat-ayat awal ya yang perintah tentang dakwah dan perintah tentang turunnya
wahyu untuk berdakwah sudah ada di Mekah ya Bu. Jadi Nabi sudah mendapatkan ayat-ayat sebelumnya di kota Mekah. Itu ayat Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Mudassir perintah untuk berdakwah. Itu sudah mulai diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kota Madinah itu Nabi tinggal melanjutkan. Ya. Berarti kan kurang lebih sekitar 10 tambah 3 berarti 3 tahun di kota Mekah. Yang kemudian Nabi 10 tahun di kota mana? Madinah. Baik. Akhirnya Nabi kita SAW kemudian sudah bangun peradaban awal. Ini penting sekali nih, bahwa ibu kalau dimanapun berada, upayakan kalau kita bikin perumahan atau cari komunitas, titik yang paling utama adalah ada masjidnya atau tidak. Jadi kalau perumahannya dengan gak ada masjid, silahkan dibangun bareng-bareng. Karena kata para ulama, ini titik yang bisa sedikit memberikan ketenangan di lingkungan jalan. Ya, makanya dulu masjid-masjid di zaman Nabi itu dibangun walaupun kecil-kecil. Banyak kata para ulama, kalau kita ingin dapatkan salah satu di antara komunitas yang baik, coba dicek sekitar kita itu ada masjid atau tidak. Karena itu awal di antara peradaban yang akan muncul dan Allah akan memberikan keridhaan. Ya. Makanya beberapa kejadian yang sudah kita juga tahu gitu, seperti tsunami dulu tuh. Ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan yang namanya Masjid Aceh itu ya. Itu unik tuh. Dari sekian banyak kejadian yang ada, sering kita jumpai kadang-kadang begitu, masjid kah, atau musolah kah, atau mungkin tempat ibadah, itu Allah jaga gitu. Ya. Kenapa Allah jaga? Salah satu di antara kata Ibnu Qayyim, karena yang namanya masjid itu Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kemudian ada yang rusak, tapi nggak sehancur kayak yang lainnya, karena Allah jaga benar. Dan bukankah dulu Ka'bah juga pernah kebanjiran jauh? Ka'bah itu pernah tenggelam sampai hilang semua jauh. Jadi di periode kemudian sebelum dibangun Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sebagian di antara yang menyebutkan pernah ketutup air karena sebab air yang di zaman Nabi Nuh. Itu hujan bandang itu menimpa semua jazirah yang hampir semua ditenggelamkan termasuk Ka'bah. Akhirnya kemudian Ka'bah itu hilang jauh. Tapi yang namanya kalau hujan menenggelamkan sesuatu, pasti masih ada apa? Fondasi. Sehingga fondasi itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, maka Nabi bangun masjid dalam rangka untuk center peradaban, dan setelah dipakai untuk rapat, ibadah dan yang lainnya, sampai akhirnya Nabi Alaihissalam mulai berdakwah di kampung Ansor, yang disilakan di tahap berikutnya Badul Islami Al-Ansor. Nabi menampakkan Islam itu secara legal gitu. Kalau di Mekah kan sembunyi-sembunyi itu ada dua tahapan dakwah di Mekah ya. Pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan. Kalau di Madinah langsung. Di Madinah tidak ada dakwah sembunyi-sembunyi gitu. Nabi langsung terang-terangan. Ya. Falamma aradallahu idharu dinihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kemudian Nabi menampakkan agamanya di kota Madinah, dan juga Nabi kemudian menampakkan ritual ibadahnya, maka Nabi Alaihissalam sebagian di antara orang Yahudi membencinya. Tapi di kota Madinah banyak orang yang bersuka dengan Nabi kan. Ya, sebagian besar orang-orang Madinah senang. Ya. Bahkan Nabi nanti di akhir hidupnya itu dari rebutannya. Jadi di perang Hunain ya, perang Hunain itu perang sebelum terakhirnya Nabi mendapatkan harta ghanimah besar-besaran di perang Hunain. Maka kalau harta ghanimah itu kan dibagikan ke pasukan perang. Nah, waktu itu pasukan perang ini ada dari kaum Muhajir, berarti di Mekah ya. Yang kedua dari kaum Ansor atau Madinah. Maka Nabi katakan, silakan ghanimah kalian bawa semua wahai Muhajir, bawa ke Mekah. Karena kan jauh ya. Mekah dari Madinah itu kalau jalan kereta cepat ya 2 jam 10 menit, kalau naik bis 5 jam, kalau jalan kaki ya 2 hari ya. Kalau jalan 3 hari setengah. Karena makan belanjanya itu yang lama biasanya. Sesampainya Nabi katakan, silakan kalian bawa semua itu ghanimah ke kota Mekah. Maka orang Ansor merasa kayak, loh Nabi kok pilih kasih? Bukankah dulu orang-orang Mekah mengusir Anda ya Rasul? Dalam hati mereka ya. Tapi nggak berani ngomong mereka. Tapi dari raut wajahnya orang Ansor tahu kalau mereka itu kayak kecewa. Di saat mereka menolong Nabi waktu itu, di saat dapat ghanimah, orang Ansor nggak dikasih jam.
Tapi Nabi katakan apa? Bani Ansor. Ghanimah memang dipegang oleh orang-orang muhajir, orang-orang Mekah. Tapi tenang, kalian semua akan dapat saya. Senangnya luar biasa jemaah. Karena bayangannya orang Ansor setelah itu Nabi akan kembali ke kota Mekah. Maka mereka menganggap orang Ansor sudah dapat ghanimah besar, dapat Nabi pula. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan tidak ada. Mereka dapat dunia, kalian dapat saya. Pilih mana, kata Nabi? Demi Allah ya Rasulullah, seandainya dunia ini dilimpahkan ke kota Mekah semua dan itu ada di kota Madinah, maka kami pilih Anda. Man mengatakan ajar, kata Nabi. Ajar itu iya. Saya akan berada di kota Madinah sampai saya meninggal dunia, dan kota Madinah akan menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi sampai kiamat. Betapa senangnya orang Ansor sampai kemudian mereka mendoakan barakallahu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi digotong oleh orang Ansor dan Nabi dikasih tempat sampai diwafatkan. Jadi masya Allah ya, sampai hari. Makanya kota Madinah ini jamaah sekalian, kota Madinah tidak menjadi rukun haji dan umroh. Artinya kita umroh nggak kota Madinah itu sah sudah. Mau haji nggak ke kota Madinah, haji kita sah karena nggak ada rukunnya. Tapi kenapa kalau seakan-akan kita itu sudah ke Madinah atau Mekah, kalau nggak ke Madinah itu kayak iman kita masih belum sempurna gitu ya. Rasanya gitu. Itulah mana hadis sebuah Nabi kita pernah bersabda, innal imana ya'riju ilal Madinah. Jadi iman itu kata Nabi akan singgah, ya, akan singgah dan akan datang ke kota Madinah. Kama ya'riju al hayyatu min khudriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Ya, makanya masya Allah nih, ibu kalau ada rezeki upayakan sekali saja haji. Kalau memang haji belum, upayakan umroh. Dan datanglah kota Madinah sekali saja seumur hidup, tidak harus 2 kali, nggak harus 3 kali. Karena kata para ulama, untuk membuktikan iman kita harus kembali ke ibunya dulu, ke sarangnya. Dan sarangnya mana? Kota Madinah. Makanya masya Allah, kota Madinah itu sumber ilmu benar. Kalau kita lihat di halaqah, di sini ada tiang Masjid Nabawi, ada pengajian, sana tiang ada kajian, ada halaqah, semua ilmu sampai detik ini. Ya, makanya Allah berkahi benar kota Madinah. Karena Nabi kita Al-Fatihah ada di sana. Nah, jadi Badul Islam Al-Ansor, ya. Jadi Allah menampakkan Islam dengan terang-terangan di kota Ansor. Makanya kota Madinah itu lebih cepat perkembangan dakwahnya karena terang-terangan jemaah. Ini faedahnya adalah kalau kita di masyarakat jemaah sekalian, untuk menampakkan Islam kita itu harus dengan kalau nggak ada perlawanan, nggak ada kayak apa ya, unsur kedoliman atau unsur bully gitu ya. Tapi menampakkan siannya dari sisi pakaiannya lah mungkin ya kan, dari sisi adab attitude sopan santun, dari adab bagaimana bermuamalah dengan tetangga. Justru saya sering sampaikan ke jamaah ini, apalagi kalau jamaah yang sudah intens kajian sama saya ini, ya baik bapak atau ibu sama aja. Jadi kalau kita itu di masyarakat tuh ya harus jadi icon baru bahwa kita itu sudah ngaji dan beda dengan yang nggak ngaji gitu. Nah kalau sama, gimana tak bedanya itu, ya kan? Maksudnya gini, kalau nanti jenengan sama dengan ibu tetangga sebelah yang nggak pernah ngaji, sedangkan kita sudah masya Allah ya, sudah ngaji hampir 75 tahun ya, lama ya. Itu kan jadi aneh gitu. Padahal kita harus punya ciri khas bahwa kita sudah ngaji. Beda sama mungkin barangkali ibu mama yang nggak ngaji itu harus wajib, ibu itu punya perbedaan khusus. Itulah kata ya Syekh Abdul Razak, seorang pelajar itu dia punya warna yang berbeda dengan orang yang nggak ngajar atau yang nggak belajar. Ya, maka karena itu ya salah satu perbedaan itu yang harus kita kemudian apa miliki. Nah, saya lanjutkan sama sekalian. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, fama bainahuma huwa inda aqaba wa laqiya rahtan, ya. Jadi ketika Nabi SAW di Baitul Aqabah yang ketika di Madinah, bahasa kita sebenarnya Nabi sudah mulai mengambil sumpah ya. Dan ini khusus untuk Nabi ya, ibu-ibu nggak boleh. Bisa jadi ketua torikot apa gitu, terus punya jamaah, ayo bapak-bapak ibu-ibu, baiat saya. Nah nggak boleh. Membaiat itu artinya mengambil sumpah. Hanya Nabi yang boleh membaiat para sahabatnya. Karena beredar di negeri kita ada sebuah torikoh atau apa, sekte keyakinan
yang dia membaiat jamaahnya. Itu nggak boleh, jadi haram, ya. Nggak ada yang boleh dibayar kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Allah telah berfirman, "Idza yubayyi'naka," ya. Ketika mereka telah membaiat engkau ya Rasulullah, maka tunjukkan al-ahdu, kesetiaan dan janji. Karena Nabi itu nggak pernah bohongi sahabatnya, jangan. Dan memang seorang Nabi nggak boleh, ya. Makanya ketika Nabi sudah dibaiat, maka semua ucapan Nabi itu diterima oleh para sahabat. Kalau kita ada, ya, kita ini hari ini bisa benar, nanti bisa salah, atau mungkin salahnya banyak, benarnya sedikit. Itu kita, sehingga ya perlu untuk hati-hati, perlu untuk waspada. Kemudian di Bai'at Aqabah, maka Nabi kita alaihissalatu wassalam menekankan kepada para sahabat untuk kalian semua saling bantu membantu. Ya, fajar sum'ahu. Kemudian setelah bai'at ini selesai, mereka para sahabat duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fada'ahum ila Allah azza wa jalla 'arada 'alaihi Islam. Maka kemudian Nabi menekankan lagi tentang Islam itu apa. Wa ta'ala 'alaihi Al-Quran. Kemudian Nabi kita membaca sebuah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Salah satu di antara yang Nabi baca adalah falamma ja'ahum kitabun min indillah. Surah Al-Baqarah ayat 89. Nabi kita membaca falamma ja'ahum, apabila telah datang kepada kalian kitabun min indillah. Kitabun itu artinya adalah Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di waktu itu Al-Quran belum apa? Belum sempurna. Ya, ada yang sudah turun di kota Mekah, ada yang belum turun sempurna di kota mana? Madinah. Nabi kita berkata kepada mereka para sahabat, min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran itu pasti akan membenarkan kalian semua. Kalau kalian mengikuti siapa? Mengikuti aku. Ya. Wa kanu min qabl, ya, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dan ada pun orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang sebelum kafir, sebelum kalian dulu, berarti ada orang-orang kafir di antara mereka. Mereka ini kemudian tidak mengenal terkait dengan Alkitab. Ini mukjizat Nabi alaihissalam. Ya, pastinya Allah melaknat bagi mereka orang-orang kafir yang tidak mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan kalau Nabi sudah mulai agak sedikit keras ya berdakwah kepada mereka para sahabat yang di Ansor. Tapi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, tadi saya sebut yang memberikan wakaf tanah Masjid Nabawi itu dari Bani Najjar. Ya, dari Bani Najjar. Ada namanya As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Harisah. Ini dua Najjar yang paling terkenal wakafnya di kota Madinah. Makanya kata para ulama, bukan cuma dua orang ini saja, tapi semua kabilah Bani Najjar yang kalau lebih tepatnya itu Bani Najjar itu tinggalnya di Masjid Nabawi yang original, yang sekarang itu sampingnya kuburan Nabi. Ya, pasnya dari Raudhah itu. Raudhah itulah miliknya Bani Najjar yang diwakafkan oleh Bani Najjar, yang waktu itu diwakili oleh As'ad bin Zurarah dan Auf bin Harisah. Bahwa ibnu Umran faya ummu, dari ayahnya, dari ibunya, dari simbahnya berarti ya. Jadi warisan-warisan dari simbahnya kemudian oleh Auf bin Harisah diwariskan atau diwakafkan untuk Masjid Nabawi yang kemudian diatasnamakan Bani Najjar untuk simbah-simbahnya. Makanya para ulama, semua Bani Najjar ini dapat pahalanya. Sehingga dari kisah ini, wakaf untuk nenek moyang simbah garis terah keturunan itu boleh. Misalnya gini, saya mau wakaf tanah ini misalnya, memang atas nama ibu, tetapi Bani, ya Bani siapapun, misalnya keluarga jenengan besarnya gitu, Bani A gitu, maka semua Bani A ini dapat, keluarga besar dari jenengan semua dapat. Kenapa? Karena diwakafkan atas nama kita, nama saya, kemudian dan keluarga besar Simbah Putri misalnya, maka semua dapat.
Bagaimana Bani Najjar sampai hari kiamat maka mereka kecipratan yang namanya pahala. Dan itulah jelas sekali yang memang bisa kita investasikan ya. Kalau bicara dunia untuk kita makan, paling keluarnya juga nggak manfaat. Ya, tapi kalau dunia yang kita wakafkan, masya Allah ya. Makanya Allah Subhanahu mengatakan, Allah berfirman menceritakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Jadi ketika mereka sudah meninggal dunia, falamma qada ajaluhu ila ajalin musamma. Ya, faqala ya Rabbi laula akhartani ila ajalin musamma la asaddaqna. Jadi orang-orang yang sudah mati itu mereka komentar di hadapan Allah. Tapi Allah mengabadikan komentar ini, tapi Allah nggak menghidupkan lagi. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin musamma. Kalau seandainya usiaku itu bisa dilanggengkan sebentar saja, semenit atau mungkin bahkan 2 detik, la saddaq, saya akan sedekah. Jadi orang-orang mati itu minta dihidupkan sesaat saja jemaah. 1 menit itu sudah cukup sangat berharga bagi orang yang hidup terus mati lagi. Maka mereka mengatakan dalam istilah Al-Quran, ajalin musamma. Ajal musamma itu waktu yang sependek-pendeknya. Durasi waktu yang paling pendek berapa menit? Menit itu kan berarti ada yang pendek lagi yang namanya detik, betul ya? Dari detik itu yang paling pendek berapa? Ya 1 detik. Ya kan? Kalau ada setengah detik ya setengah detik. Nah, kalau seandainya orang mati itu dia dihitungkan 1 detik saja. Detik itu ya kayaknya buat kebun aja udah 2 detik itu ya. Nah, yang mereka hidup terus sedekah, udah cukup, selamat mereka. Jadi makanya kualitas sedekah itu masya Allah ya. Makanya ini mau kita masih sugeng ya, masih Allah beri nafas, masih hidup. Karena kejadian-kejadian akhir-akhir ini masya Allah ya, kecelakaan juga meninggal, jalan kaki pemain juga ada yang meninggal. Yang udah ingat meninggal itu, wah kayaknya besok giliran saya gitu. Nah, siapa tahu lusa gilirannya ibu. Coba yang mana dulu monggo ya. Yang jelas lusanya belakangan nggak apa-apa. Ini masalahnya amalnya masih poncang-panjang, masih keteteran dan masih mencari amal yang terbaik gitu. Tapi yang jelas yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut itu akan datang, sehingga ketika Bani Najjar menginfakkan sepetak tanahnya untuk Masjid Nabawi, maka Nabi SAW mendoakan Bani Najjar sampai kemudian berkahnya dipakai hari itu. Bahkan amal yang dimiliki oleh Bani Najjar sampai kiamat, bayangkan, insyaallah ya. Luar biasa itu. Baik, jamaah sekalian rahimahumullah, kemudian setelah Nabi kita SAW membaiat para sahabatnya di baiat Aqabah yang pertama, karena ada Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua jemaah ya. Jadi Aqabah yang pertama ini waktu itu diikuti oleh sebagian Bani Khazraj. Nah, tadi saya bilang Bu ya, di Yasrib itu ada 2 Bani ya, Bani Khazraj dan Bani Aus. Khazraj itu sebagian besar adalah Bani Najjar ya. Sebagian Bani Najjar yang termasuknya ada As'ad bin Zurarah tadi, ada kemudian Mu'ad bin Haris ya, dan ada Rafi bin Malik dan yang lainnya. Ya, kenapa Nabi ini menyebutkan bahwa di Baiat Aqabah didominasi oleh orang-orang Bani Najjar? Karena orang Bani Najjar itu orang yang mewakafkan tanahnya untuk Masjid Nabawi. Secara otomatis keimanan mereka keimanan yang baik gitu. Sehingga orang-orang yang pertama yang di baiat Nabi SAW diminta untuk setia. Ingat, khusus Nabi boleh membaiat para sahabatnya. Selain Nabi maka tidak boleh jemaah. Makanya nggak boleh kita mau baiat orang, nggak boleh. Tentu ada tuh aliran di luar sana ya. Aliran apa tuh yang dulu sempat dibubarkan oleh pemerintah? NII juga, NII itu juga termasuk tuh. NII itu kalau masuk di lingkaran itu harus di baiat. Iya. Ini ada X-nya NII nggak? Biasanya ibu-ibu itu ada yang mantan dulu ya. HTI juga ya? HTI kalau sudah dalam sepertinya wallahu a'lam. Saya kurang tahu persis. Katanya memang harus setia dengan mereka. Tapi yang jelas ada baiat apapun jenis dan namanya maka tidak diperbolehkan jemaah. Karena hanya satu yang diperbolehkan dalam baiat Nabi SAW.
Saya jam sekalian kaum muslimat rahimahumullah, al-khulasa kesimpulannya, di tengah-tengah Nabi kemudian mendakwai orang-orang Madinah, maka Nabi SAW akhirnya punya dai-dai kayak semacam muridnya Nabi yang kemudian ditugaskan khusus untuk dakwah. Itu istilahnya adalah mubalik Nabi, dai-dainya Nabi SAW. Termasuk diantaranya dainya Nabi itu ada Ibnu Umi Maktum, dai dari butanya. Dan nanti kita coba akan kisahkan siapa itu Ibnu Umi Maktum. Tapi salah satu dainya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ada termasuk adalah Mus'ab, itu dainya Nabi. Termasuk Mu'ad bin Jabal, dainya Nabi. Termasuk Hudzaifah, dainya Nabi. Para orang pilihan ya, yang memang dia punya bidang keagamaan yang bagus, yang diperintahkan untuk mereka berdakwah. Nah, termasuk Mus'ab bin Umair ya. Ya, Mus'ab bin Umair ini juga termasuk dai-nya Nabi sebelum wafatnya beliau di perang Uhud. Ya, jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan kalau kita ingin tahu di antara para penghafal Nabi Quran, ya, itu ada dua orang yang paling istimewa. Pertama adalah Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Mus'ab bin Umair itu orang yang sangat mirip dengan Nabi, sangat mirip. Bahkan Mus'ab bin Umair ketika beliau meninggalkan dunianya, ini salah satu di antara pewaris tahta utama, tetapi karena ditinggal semua dunianya dan beliau memilih hijrah gitu ya, memilih kemudian datang kota Madinah, beliau tidak punya apa-apa. Padahal dulu kalau Mus'ab itu pakai bajunya itu kalau dibuat beli satu rumah lah ya, yang megah itu cukup loh, itu baru bajunya. Parfumnya Mus'ab itu kalau dioleskan jarak berapa kilo itu udah tercium. Jadi kalau orang mencium minyaknya Mus'ab itu dari jarak berapa kilo itu udah tercium. Wah, ini Mus'ab bin Umair gitu lah kurang lebih, udah tercium aromanya, khasnya gitu. Terus ridaknya, ya ridak itu selendangnya itu kalau dipakai dari jarak jauh dan nyala, itu orang udah tahu itu Mus'ab, karena nggak ada yang punya. Kemewahan seperti itu, jangan bayangkan ya, kemewahan yang seperti itu beliau tinggal semua, dan ketika wafat beliau kain kafannya nggak cukup. Makanya Nabi itu nangis kalau lihat Mus'ab waktu beliau meninggal. Mus'ab ini dulu orang kaya, hartanya ditinggalkan, dan dia pilih untuk dikain kafani dengan apa? Rerumputan. Karena kan nggak muat ya, jadi kalau atasnya ditutup kakinya kelihatan, kalau kaki yang ditutup kepala kelihatan, terus kayak gitu. Akhirnya Nabi perintahkan tutup kepalanya dan tutuplah kakinya dengan apa? Rerumputan. Sangat tinggi. Maka Nabi menangis dengan Mus'ab bin Umair karena kondisi yang akhir hidupnya yang sangat menyedihkan. Tetapi walaupun kondisi seperti itu jamaah sekalian, kata Nabi SAW, lihatlah di sebelah kanan kirinya Mus'ab bin Umair, bidadari-bidadari yang menanti, aromanya jauh lebih harum daripada minyaknya Mus'ab bin Umair. Lihatlah bidadari-bidadari itu membawakan kain kafan yang jauh lebih mahal ketimbang apa? Ridaknya Mus'ab bin Umair. Lihatlah kemudian bajunya Mus'ab yang dibawakan oleh bidadari itu jauh lebih mulia, yang terbuat dari surga. Jadi ya lebih istimewa begitu daripada di dunia. Tapi kalau lihat Mus'ab bin Umar waktu dalam tanda petik gembelnya gitu, orang nggak akan melirik ya itu. Jadi kalau bicara Mus'ab bin Umar itu punya jabatan pangkat di waktu dulu, bayangkan emak-emak aja ngantri itu jadi istrinya tuh, bayangkan. Jadi Mus'ab bin Umar itu di barisan belakang dulu ada 80 wanita yang siap menjadi istrinya semua. 80 istri loh itu. Itu Mus'ab bin Umar radhiyallahu ta'ala. Saya saksi dulu, mungkin barangkali insyaallah ta'ala kita sambung di kesempatan yang akan datang, membicarakan terkait dengan dakwah Nabi di kota Madinah sampai nanti wafatnya Nabi SAW, baru kita bicara tentang para sahabat Nabi SAW.